Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslimah yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kali ini kita akan membedah buku karangan dari Profesor Dr. Muhammad Rowas Qolahji yang bertajuk Sirah Nabawiyah Mengungkap Maksud Politis Perilaku Rasulullah SAW. Perlu kita ingat kembali bahwa Islam selain mempunyai akidah ruhiyah, yaitu yang membahas tentang pemeliharaan urusan-urusan akhirat seperti ibadah, hari kiamat, pahala dan siksa, dan lain-lain, juga merupakan akidah sia-sia yang mengatur urusan kehidupan sehari-hari. Pemeliharaan persoalan tersebut seperti mengangkat seorang pemimpin, taat kepada pemimpin, dan juga mengoreksi pemimpin, serta jihad. Pada bab pertama, dalam buku ini membahas tentang upaya penyiapan kondisi yang mendukung tegaknya negara Islam di bawah kepemimpinan Muhammad SAW. Di dunia sebelum datangnya Islam itu dipenuhi dengan kegelapan dan kedzaliman yang memenuhi segala aspek kehidupan manusia. Misalnya dalam aspek politik ya, kekuasaan itu dipegang oleh komunitas atau sekelompok orang yang memaksakan kekuasaannya itu kepada rakyat jelata. Dalam bidang sosial, misalnya di negara Romawi, masyarakat dibagi menjadi dua kelompok kelas, yaitu kelas bangsawan dan rakyat jelata, atau kelas hamba dan juga kelas tuan. Dalam bidang ekonomi, selama negara-negara belum melaksanakan pendistribusian kekayaan yang adil untuk semua masyarakat, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang tinggi. Terjadi juga kesesatan akidah pada masa itu. Terjadi juga kesesatan pemikiran, yaitu pemikiran pada saat itu menjadi lemah. Mereka tidak mengerti bahwa batu atau berhala yang disembah itu tidak bisa memberikan mereka manfaat. Dalam pemikiran manusia pada saat itu, mereka berpikir bahwa kezaliman adalah sarana yang terbaik untuk menjaga kebenaran, seperti yang disampaikan oleh Machiavelli. Kesesatan-kesesatan dalam jiwa juga terjadi. Masyarakat pada saat itu tidak dibangun oleh asas persaudaraan, tetapi dibangun oleh dua asas, yaitu pemaksaan dan juga manfaat dan kepentingan yang sepihak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad untuk menebarkan cahaya Islam, mengeluarkan manusia dari kegelapan dan menyelamatkan mereka dari berbagai bentuk kezaliman. Menyoroti pribadi Muhammad SAW, ibarat di panggung pertunjukan ya, proyeksi itu atau lampu sorot itu menyoroti para pemain sehingga orang-orang di sekitarnya itu fokus kepada para pemeran tersebut atau pemain tersebut. Nah, begitulah Allah juga menyoroti pribadi Rasulullah itu dengan pribadi yang sempurna dan sorotan yang tepat dan akurat. Kalau dilihat dari nasab beliau adalah berasal dari nasab yang sangat terhormat. Selanjutnya adalah keberkahan-keberkahan yang diterima oleh orang-orang di sekitar Nabi Muhammad SAW. Di antaranya keberkahan yang diterima oleh Halimah yang menyusui beliau pada waktu bayi. Kemudian peristiwa pembelahan dada Muhammad yang terjadi pada waktu itu menjadi perbincangan atau pusat perhatian masyarakat pada waktu itu. Setelah beranjak dewasa, kemudian Rasulullah diajak paman beliau untuk berdagang ke Syam. Dan pada saat perjalanan tersebut, beliau bertemu dengan Buhairah, seorang pendeta. Dan pendeta Buhairah ini mengetahui ciri-ciri kerasulan yang ada pada diri Muhammad. Dan beliau berpesan kepada paman beliau supaya menjaga Muhammad dengan baik.
Kepribadian Rasulullah yang luar biasa itu menarik banyak orang-orang di sekitar beliau, termasuk Khadijah. Beliau ini tahu betapa jujurnya Rasulullah itu karena pernah beliau memberikan dagangan kepada Rasulullah dan mendapatkan untung yang besar. Kemudian Khadijah meminta Rasulullah untuk menikah dengannya. Ketika menikah dengan Khadijah, Rasulullah tidak pernah menikahi wanita yang lain. Alasan beliau adalah yang pertama sebagai penghargaan atas Khadijah dalam menciptakan semangat atau wirah keteguhan diri kepada Rasulullah. Dan yang kedua karena dakwah Islam ketika itu kondisinya tidak menuntut Rasulullah untuk berpoligami. Sebab al-marhala at-tasri'iyah atau periode pembangunan hukum syara yang menuntut Rasulullah mensosialisasikan sendiri kepada masyarakat tentang sebagian besar hukum-hukum syara yang diterapkan di dalam rumahnya itu belum mencapai tahap tersebut. Setelah Khadijah wafat dan Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka mulailah periode baru dalam perjalanan dakwah. Periode yang baru ini menuntut Rasulullah untuk berpoligami. Pertama, kehidupan Rasulullah baik yang khusus atau pribadi maupun yang umum semuanya merupakan teladan yang wajib kita contoh. Nah, karena yang paling tahu dari kehidupan sehari-hari Rasulullah terutama di dalam rumah itu adalah istri beliau, maka dengan salah satu alasan tersebut beliau berpoligami. Yang kedua, istri-istri Rasulullah ini mempunyai karakter atau tipe-tipe yang berbeda-beda. Ada yang tua dan juga ada yang muda. Nah, di sini Rasulullah memberikan contoh atau peraturan atau undang-undang bagaimana cara beliau bergaul dengan berbagai tipe manusia tersebut. Setelah Rasulullah memproklamirkan berdirinya negara Islam di Madinah, Al-Munawwaroh, maka suku-suku di Arab memusuhi beliau. Nah, salah satu hikmah dari poligaminya Rasulullah adalah untuk meredam permusuhan dari suku-suku tersebut. Karena menurut adat istiadat pada saat itu, siapa yang menikahi wanita dari suku tersebut maka dia akan dilindungi. Nah, hal ini berbeda dengan apa yang dinarasikan oleh para pembenci Islam. Mereka menarasikan bahwa poligaminya Rasulullah itu hanya menuruti hawa nafsu semata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin tersebarnya nama Muhammad SAW dan menjadikannya sorotan masyarakat sejak beliau kecil. Sebab Muhammad adalah orang yang memang disiapkan untuk menjadi pemimpin, bukan hanya sebagai pemimpin agama atau pemimpin spiritual, tetapi beliau juga adalah sebagai kepala negara. Sejak beliau hijrah ke Madinah dan mendirikan daulah Islam, dan sejak saat itu aturan-aturan Islam atau syariat-syariat Islam kafah diterapkan. Demikianlah pembahasan sirah nabawiyah kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.